Saya pakai dilengkap. Iya. Seperti Bu Ratno mestinya pakai N95 ya, yang aerosol kok. Enggak, kalau yang saya pikirkan pasien mungkin untuk keamanan saya oke gitu, tapi kalau untuk pasien takut saya karena alat itu juga bisa nyemprot-nyemprot toh. Alat-alat bor itu tuh kan percikan-percikannya itu juga bisa Pasien lain maksudnya. Bisa kemana-mana. Jadi mungkin kalau enggak sterilisasinya enggak bagus banget gitu kan takut juga itu alat itu. Ya kalau dokternya takut terus gimana masyarakatnya, Bu Dokter? Kalau dokternya aja takut, apalagi masyarakat. Ya kan? Harusnya ya harus ditangani. Paling enggak ada rapid test, di rapid test dulu. Iya, ya kebetulan screening panas dulu. Saya kebetulan ruang lingkupnya kan nggak di nggak di pelayanan, jadi saya agak terbebas. Oh iya, enggak praktek pribadinya? Buka, sementara saya tutup. Belum. Nah itu kasihan pasiennya. Kalau saya buka tapi pagi toh, malam saya tutup. Sorry. Tutup saya melayani juga. Karena itu nggak mungkin kita mengingkari malam hari soalnya. Tanggung jawab profesi ya. Tanggung jawab profesi ini kan berat ya. Iya sih. Dokter itu kan mohon izin moderator. Tanya lagi. Saya barusan selesai conference tadi sebelum ini dengan teman-teman di Istanbul, di Turki. Hari ini, besok, lusa, dan hari keempat, Turki itu total down, Pak. Jadi semua orang miskin itu diberi subsidi makanan selama 4 hari. Tidak uang tapi makanan supaya semua tinggal di rumah. Kayaknya kalau keluar rumah ditangkap atau ditembak di tempat. Jadi apakah total lockdown yang dilakukan Turki mulai hari ini selama 4 hari penuh itu benar-benar bisa mengurangi penyebaran pandemik ini? Mohon arahan, Sun. Ya itu memang teknik radikal, tapi secara prinsip medis bisa, karena itu kan berhenti semua, orang nggak bergerak toh. Tapi kalau kontak toh. Mas Dokter, kalau 4 hari aja apa tutup kayak gitu? Ya karena secara teoretik virus itu paling 3 hari udah mati dia, pasti mati. Dia nempel di mana-mana tuh, ya 3 jam teorinya kalau dia di tempat-tempat. Tapi yang katanya inkubasi 12 hari gimana? Oh, itu kok dalam tubuh kita. Inkubasi dalam tubuh kita. Ya. Oh, kalau virusnya sampai itu 14 hari. Virusnya itu kalau di luar hanya 4 hari ya? Ya paling jam-jaman sebenarnya kan. Tapi bisa sampai paling lama 3 hari sudah. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau total lockdown 4 hari, sebetulnya nggak menyelesaikan masalah dong. Karena itu masih ada di tubuh kita, mungkin bisa muncul setelah 4 hari. Ya, tapi rantai penularannya kan diputus dulu. Itu kan mutus rantai, tujuan lockdown itu kan mutus rantai penularan, bukan pengobatan ya. Tapi nah disitulah mulai sambil lockdown 4 hari itu kan petugas mesti tracing itu. Tracing mencari pasien-pasien yang positif toh. Itu mesti disertai dengan rapid test massal biasanya. Di tempat-tempat yang zona-zona yang merah itu pasti di tracing, dicari yang positif, nah di swab. Jadi 3 hari, 4 hari itu pasti di samping untuk menghentikan orang juga mencari kasus-kasus yang positif. Pasti nggak hanya soal lockdown toh. Tapi pasti ada gerakan dari tenaga medis untuk mencari, pakai swinding, menemukan kasus pasti. Itu serentak ya, simultan antara yang menghentikan orang bergerak sekaligus mencari yang sakit, menemukan yang sakit dan diobati. Jadi begitu mesti. Jadi dua-duanya dikerjakan dokter biasanya. Jadi sambil memutus rantai penularan juga menemukan kasus dan memisahkan dengan yang sehat, diobati. Teorinya kan begitu, teori pandemi kan gitu. Nah, biasanya problemnya adalah dalam rangka menemukan kasus itu. Yang pertama masyarakat resisten. Kadang-kadang masyarakat nggak terbuka, nggak bercerita, misalnya ada keluarganya yang sakit, datang dari jalan sebagainya, banyak kasus-kasus yang contoh yang membuat kita kesulitan ya. Tapi sekarang prinsipnya tenaga medis sudah nggak karena semua udah merah ya, udah nggak tanya lagi riwayat belumnya, begitu ada tanda gejala klinis langsung dicek rapid test. Rapid test positif swab. Jadi lebih cepat kasusnya ya. Tapi sekali lagi, andai kata rapid test negatif juga nggak berarti sebenarnya bebas itu. Nah ini tadi yang katakan itu kalau orang merasa, wah, sudah kasusnya semakin sedikit. Ya mungkin karena yang diperiksa juga semakin sedikit juga ya. Bisa jadi begitu, sehingga orang yakin, wah ini Indonesia sudah mulai landai, sudah mulai aman, turun ini. Nah tadi yang berbahaya tadi, landainya itu panjang, makanya Turki ini radikal mungkin karena dia ingin belajar dari pengalaman tempat-tempat lain ya.
Indonesia memang nggak punya uang, tapi cukup banyak ya. Berapa triliun yang digelontorkan ya kan? 450 triliun ya, untuk COVID ini. 75 triliun kelihatannya untuk kesehatan aja. Cukup banyak sebenarnya. Pak Sunu mungkin tahu berapa triliun nationwide ya, nasional yang sudah dikeluarkan termasuk. Ya, nasionalnya kan kurang lebih sama dengan rencana anggaran bangun kota baru, apa? Ibu kota baru. Makanya itu Rino lebih paham tuh. Harusnya dari Jokowi itu ada komitmen statement keluar untuk ibu kota baru, anggaran alihkan untuk penyelesaian ini. Ini terus terang Iya, kalau kurang lebih angkanya sama ya, itulah. Makanya memang dengan tadi penjelasan Pak Dokter, salah satu solusi paling tepat dengan lockdown tadi. Tapi ya tadi dasar pertimbangan ekonomi, kita mau lockdown terus jual mangan opo. Ya. Itu yang susah. Armakane ya ora. Duit. Ada subsidi loh kan, 600.000 itu untuk bantuan per bulan 600.000 itu kan sudah. Nah, coba cek fakta di lapangan. Uang 600.000 itu apakah dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi termasuk makan? Enggak. Beli pulsa itu. Blonjon nang mall. Malah ning tonggoku itu apa nyumpet mercon, aku kan bojoku iki malah duit ngono kok diopo. Nah, ini kembali kepada tadi sing ngajari itu urung mudhut iso. Aku kemarin yang saya ceritakan ke Rino sama Prof. Tole ya, ada fenomena menarik di tempat Nyun Sewu, di tempat Mbak yang bantu di tempat saya. Di Pedukuhan itu luar biasa dia mengatur. Jadi di Pedukuhan itu betul 24 jam terawasi. Terikot siapa yang keluar masuk Pedukuhan. Ya. Minggu Senin kemarin semua orang tidak boleh keluar untuk dari Pedukuhan. Kemudian yang boleh sholat Id di lapangan Pedukuhan itu orang yang seminggu tidak keluar, kan sudah terikot. Dari yang Karang Taruna sudah merekod siapa yang aktivitasnya hanya di itu. Termasuk Mbak Sing Nenggonku, itu kan tiap hari Nenggonku. Berarti kan dalam seminggu dia keluar masuk. Nggak boleh sholat Id di lapangan. Atau gimana sholatnya? Silakan sholat di rumah. Yang seminggu tidak keluar boleh sholat di lapangan. Itu tetap dengan protokol kesehatan. Nah, yang ngajari sopo ya. Ya, kudune kalau sekopen budaya itu perhatian terhadap orang-orang seperti itu. Nah, nek iso ngono kabeh sak Indonesia wis ora perlu dengan cara lockdown. Ya kan? Tapi kan nggak bisa memunculkan itu kan perlu proses. Ini karena wis salah kaprah kita dadani moralitas bangsa anak-anak masyarakat itu. Jadi begitu. Iya memang ya perlu duit yang kayak Rino tadi lockdown di Turki mungkin bisa untuk memutus, tapi ya karena dia duit. Nah, dewi kacau balau ya. Di desa memang jalan itu kan. Di desa saya juga seperti tempatnya kembalinya Kang Suni itu sama. Di gunung itu rata-rata begitu. Jadi masyarakat ketat ya mengawasi. Di tempat saya itu yang boleh terawih anak muda. Orang tua nggak boleh berangkat terawih. Itu dikawasi ketat oleh Karang Taruna. Mereka keliling dari rumah ke rumah mengecek. Ya. Ada sing sepuh-sepuh ya. Sing tua-tua ya kok oke, sing isih juga sing ngeyel. Tapi kenapa yang muda-muda boleh, Ji? Kan dia carrier juga. Ya, maksudnya mungkin secara teoritik kan dia komorbidnya nggak ada, jadi lebih relatif lebih kalau andai kata itu lebih aman gitu loh. Tapi tentu dilihat dulu di daerah itu ada ODP apa enggak, APD dan sebagainya. Kalau ada yang positif ya langsung di lockdown total. Jadi banyak di Gunung Kidul begitu satu warganya positif, itu satu RT itu lockdown total. Ada, saya ketemukan kasusnya kemarin saya baksos di daerah satu daerah yang ada satu warganya, satu RT 2 warga yang positif dari jumlah takbir itu langsung di lockdown sama dusunnya itu. Ya benar-benar nggak boleh keluar semua satu RT itu. Disuplai dari dari dusun. Makanya mereka sembako disuplai dari dusun. Jadi di kampung-kampung di desa-desa memang lebih ketat ya. Nah, mereka agak tersinggung ketika melihat di kota-kota malah orang pada ke mall, lihat di bandara ramai kembali itu memang agak wah ini gimana nih orang desa-desa pada taat. Yang urban itu wong sudah diatur, yang rural itu kalau orang yang bisa wah gotong royong yang muncul dari rural gitu. Ya. Berarti di pedesaan lebih tertib dong. Ya, budaya taatnya masih tinggi soalnya. Taat pada pimpinan, pada tokoh ya.
ada anjuran. Mereka prinsipnya sih nggak perlu tahu penyakit COVID apa, pokoknya daunnya apa ya ikut aja. Dan mereka kan kebutuhannya nggak banyak ya, makan minumnya juga biasa toh, nggak ada keluhan, nggak ada keinginan untuk ya karena emang nggak pernah jalan-jalan tuh orang-orang kampung itu kan hidupnya kan hanya ke sawah. Jadi menurut saya satu-satunya kelompok yang tidak terpengaruh itu petani. Petani itu sampai sekarang ya ke sawah dia. Karena memang sudah berjarak toh dia kan sendiri biasanya. Nyangkul juga sendiri 2 orang, 3 orang, satu lahan luas itu terpisah semua. Tandur juga. Gitu. Jadi relatif aman untuk petani. Paparan matahari juga cukup bagi mereka setiap hari. Jadi petani menurut saya lihat enjoy betul, tidak ada keluhan sih, jangan. Jadi yang di Gunung Kidul itu semua yang kena itu pasti dari luar semua. Ya, dari Indogrosir, ada 3 klaster besar di Jogja itu. Dari Indogrosir, jumlah takbir, sama dari dulu GPIB. Jadi dari kerumunan-kerumunan. Ada kasus menarik, ada satu masyarakat Jakarta yang positif, pertama kali positif itu orang Jakarta. Jakarta sudah diketahui pulang ke rumah, masih ada hajatan waktu itu, masih boleh. Nah ternyata dia positif, dia sakit, dijemput ke rumah sakit, tapi di tracing itu satu dusun tuh nggak ada yang positif, nggak ada yang tertular. Anak istrinya pun nggak ketular, ini yang menurut kita agak anomali ya. Nah nanti yang membuat orang-orang jadi agak lengah, wah jangan-jangan ini kebal orang gitu, karena satu orang itu kena dari Jakarta, dia sempat ikut hajatan, rewang dan sebagainya, wah sempat geger, tapi dia sembuh hampirnya. Nah kita tracing di dusun itu semua. Yang kontak erat itu semua negatif, termasuk anak istrinya. Ini yang apa? Satu-satunya anomali yang pernah saya temukan. Nah, ini juga pertanyaan besar juga untuk kita. Jadi ditanyakan kekebalan itu seperti apa gitu. Mungkin nyambung Pak Dokter. Kebetulan terkait dengan yang diceritakan Pak Dokter, saya itu punya teman yang dulu pernah kerja sama-sama di bank yang sama. Dan memang juga membantu dalam suatu kegiatan tertentu yang lain. Ceritanya memang persis di awal-awal mulai heboh itu, mungkin hampir sama dengan Mbak Ambar tadi ya, Kang Junu. Nah, ibunya teman saya itu meninggal di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Terus habis itu 2 hari kemudian ayahnya meninggal. Nah, pada saat itu kan sudah terkondisikan kan, orang nggak boleh layat dan sebagainya. Terus yang ke kuburan hanya boleh terbatas. Dia cuma sama adiknya sama tantenya untuk mengantar orang tuanya di pemakaman, yang pertama ibunya, 2 hari kemudian ayahnya. Nah, waktu itu saya sudah sangat khawatir karena teman itu nanti bisa tertular juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun dia tetap sehat. Tapi kekhawatiran orang itu sama dengan yang saya rasakan itu, sampai orang pada kok gelap ya? Sampai orang pada mengira dia juga kena corona. Nah, dia sedikit agak emosi dalam pengertian positif ya. Dia sampaikan bahwa saya sudah periksa, saya itu positif, saya itu negatif, tidak ada indikasi sama sekali, dan dinyatakan sebagai pengidap corona. Nah, itu kurang lebih juga gambaran bagaimana orang yang sehari-harinya sama 2 orang tuanya sampai meninggal, tapi alhamdulillah dia sampai sekarang tetap sehat dan negatif dari corona. Mungkin untuk tambahan. Itu orang tuanya positif COVID, Bang? Iya, dua-duanya meninggalnya. Tapi memang positif. Dia positif. Sudah diswab. Kemudian pada saat memang Pak Haji Sani sampaikan tadi, memang benar yang disebut komorbiditas itu ya. Yeah. Ibunya ada gangguan respirasi, kemudian juga memang bapaknya juga termasuk kategori yang tadi komorbiditas tadi ya. Kira-kira seperti itu. Memang ini salah satu efek yang kita rasakan ya.
stigma sosial terhadap